kita akan memuji dan mengagungkan Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun, mari bersama-sama kita akan datang dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah baik untuk memelihara kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini sudah menjaga kami. Hingga saat hari ini kami boleh datang kepada-Mu untuk memuji dan mengagungkan
Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau melayakkan setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kuasa setan roh jahat yang datang bukan daripada Engkau, kami bersatu hati yang berusaha memanggil ya Tuhan, yang mau mencuri daripada kemuliaan daripada-Mu ya Tuhan. Bersatu hati kami mengenal-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya otoritas dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku. Dari salam kanan kiri belakang saudaraku, kita akan memuji dan mengagungkan nama Dia. Bapakku yang baik.
Saatnya kami memberikan hati kami untuk menerima berita dari firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang baik untuk kami dapat menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, untuk kami selalu dapat memuliakan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Engkau akan pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang ragu, kami semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga kami semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan telah utus untuk melayani kita pagi hari ini. Dan mari kita berikan waktu ya, kurang lebih setengah sampai 40 menit ya, untuk kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Baik, yang di atas mari persiapkan diri, yang di bawah kita siap diberkati oleh Tuhan. Silakan Ibu Pendeta Lisda Girsang, waktu dan tempat saya persilakan. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ada sukacita? Amin. Baiklah. Sekarang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk pelayanan firman pada hari ini juga kepada Ibu Bupala. Terima kasih. Ada istilah berkata, kenal maka tak sayang. Supaya disayang, saya kenalin dulu ya sedikit ya. Baik, saya nama Pendeta Lisda Girsang. Kami tinggal di Serang, Bapak Ibu. Jadi tadi pukul 5 pagi dan berangkat dari Serang. Lumayan jauh sini Pak. Tapi saya terkagum dengan jemaat di sini karena tadi di perjalanan Serang juga hujan. Saya pikir aduh gimana ya jemaatnya Pak Samuel ini. Apakah akan hadir? Ternyata penuh ya, gereja sampai ke atas. Haleluya. Berarti jemaat sudah dewasa iman. Cuaca tidak terlalu berdampak ya. Mungkin kalau tidak hujan bisa lebih banyak lagi ya Pak Bupala. Dan kita bersyukur Bapak Ibu atas kesehatan dan juga bisa lebih banyak pada hari ini. Itu dulu ya perkenalannya ya. Kalau suami kan sudah kenal di sini, jadi saya kenal diri saya aja. Baik, mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 128. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya baca ayat pertama, jemaat ayat kedua, demikian kita sampai ayat yang ke-6. Tema keluarga yang hidup takut akan Tuhan menjadi keluarga yang harmonis. Baik, kalau sudah bertemu Bapak Ibu jemaat, saya baca ayat 1, jemaat ayat 2 ya. Mari kita mulai. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2 jemaat semua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas saya. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kalau di Alkitab judulnya berkat atas rumah tangga. Saudara, keluarga itu merupakan satu yang sangat penting sekali di hadapan Tuhan. Karena satu lembaga yang pertama sekali diciptakan Tuhan adalah keluarga di tengah-tengah dunia. Karena itu keluarga itu adalah miniaturnya surga atau neraka. Bila seorang itu menginginkan menikmati kebahagiaan surga, yang kita kan mengharapkan sebagai anak Tuhan, kita nanti semua masuk surga, amin. Jadi kalau kita menginginkan surga itu, kenapa orang mau masuk surga? Karena di sana ada kebahagiaan, damai sejahtera, tidak ada lagi ratap tangis dan kertak gigi. Di sana semua penuh sukacita. Maka kalau mau menikmati itu, keluarga itu harus mau merawat serta mengasihi keluarganya dengan sepenuh hati. Jadi kalau mau dengan kita seperti menikmati surga, setiap keluarga, baik bapak, ibu, dan anak-anak bahkan sisi rumah itu harus mau memberi hati yang sungguh-sungguh terhadap keluarganya. Maka akan terjadilah suasana seperti di surga sekalipun masih ada di dunia. Amin. Amin. Tetapi sebaliknya, bila seorang itu tidak mau peduli dan merawat keluarganya dengan sepenuh hatinya, maka suasana neraka sudah terjadi sekalipun masih ada di dunia ini. Kita melihat bahwa Allah itu begitu serius dengan keluarga, sehingga dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi keluarga Bapak Ibu, keluarga saya itu, kita harus percaya itu ada dalam rancangannya Tuhan. Amin. Dan Tuhan punya maksud yang mulia. Ketika ayat ini sudah dituliskan di dalam firman Tuhan, artinya lewat ayat itu, Allah itu sebenarnya ingin sekali terus-menerus hadir dalam keluarga sebagai Allah yang Immanuel. Allah menyertai. Ya. Bagi keluarga yang mau peka dan membutuhkan penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai, sehingga Tuhan juga akan menuntun, mengajari supaya keluarga itu mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi manusia juga diciptakan Allah itu memiliki kehendak bebas, free will, di mana manusia itu boleh memilih Allah, tetapi juga Allah tidak memaksakan, Allah tidak menghukumnya. Allah memberikan kebebasan, dan kebanyakan manusia yang jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh dosa tidak memilih lagi dipimpin oleh Tuhan, melainkan memimpin dirinya sendiri, sehingga keluarganya menjadi tidak mengalami rancangannya Tuhan yang baik. Sekarang kita boleh cek keluarga kita masing-masing. Nanti kita bisa memperbaiki setelah firman Tuhan kita dengar, untuk menjadi keluarga yang lebih baik sebagaimana rancangan Allah. Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini banyak orang menikah dan membentuk keluarga sudah tidak sesuai lagi dengan rancangan Allah itu. Kadang-kadang manusia itu banyak menentukan pasangannya, atau orang tua menentukan calon menantunya tidak berdasarkan kepada pentingnya dia beriman, pentingnya dia mengenal Allah dan hidup dalam Allah, melainkan yang diperhatikan hanya fisik dan juga secara materi. Saya banyak Bapak Ibu, kalau secara kependetaan saya sudah 31 tahun menjadi pendeta. Tetapi dalam penggembalaan sebagai pimpinan jemaat 29 tahun. Karena sekarang saya tidak menjadi menggembalakan pimpinan jemaat lagi, tapi saya melayani secara global umat yang ada di Banten ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika keluarga itu mau dipersatukan, yang paling diutamakan itu hanyalah hal-hal fisik dan juga materi. Maka tidak jarang orang yang membentuk keluarga tidak lagi berdasarkan kehendak Allah dan takut akan Allah. Goncangan itu enggak hanya sudah terjadi 10 tahun berumah tangga, 20 tahun, 30 tahun. Bahkan
Mahula saja sudah mengalami goncangan dan kandas. Kalau dulu saling merindukan, sekarang saling menghindari. Kalau dulu saling memperhatikan, sekarang saling mencaci maki dan juga mencari-cari kesalahan. Kalau dulu ingin selalu bersama, kalau sekarang ini lebih baik katanya bercerai. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam keluarga-keluarga Kristen juga sudah banyak goncangan-goncangan ini. Di pengadilan tidak lagi hanya orang-orang beragama sebelah yang menuntut cerai, tetapi keluarga-keluarga Kristen pun sudah banyak yang terjadi seperti ini. Dan pada umumnya keputusan yang diambil itu tidak menjadikan lebih baik, melainkan tambah mempersulit dan menjadi bencana kepada orang-orang sekitar. Maka itu kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita punya keluarga, dan bersyukur kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita percaya Tuhan bisa menolong. Meskipun dalam keluarga itu tidak pernah Allah menjanjikan gak ada masalah. Keluarga pertama Adam dan Hawa belum ada anak itu sudah ada masalah. Sudah ada anak juga, anak-anaknya bermasalah, iri satu dengan yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Allah berkata, aku datang untuk mengumpulkan, bukan untuk mencerai-beraikan. Aku datang untuk mempersatukan. Amin. Jadi mari kita mengundang Tuhan selalu hadir di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, apa janji firman Tuhan ketika kita memiliki keluarga yang takut akan Tuhan? Di situ dikatakan bagaimana keluarga kita supaya bisa kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan harmonis. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang pertama itu dalam Mazmur 128, berkat atas rumah tangga itu, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kita akan bagi nanti tugas fungsi kita masing-masing sebagai anggota keluarga. Bila keluarga kita mau diberkati oleh Tuhan dan harmonis, seorang suami harus dikatakan yang pertama sekali dari ayat itu adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan itu, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, di sini dikatakan bahwa seorang pria itu atau seorang laki-laki itu, kepala rumah tangga adalah imam. Seorang imam itu adalah pemimpin. Alkitab tidak menyatakan firman kalau tidak ada contoh-contoh. Maka dikatakan Bapak Ibu, ada nggak laki-laki yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan dalam Alkitab? Ada, banyak. Tapi saya ambil, kalau terlalu banyak nanti saya nggak cukup 30 menit Pak, banyak atau 40 menit. Kita melihat bahwa ada keluarga yang takut akan Tuhan. Contohnya dalam Ayub pasal 1 ayat yang kelima, di situ ada seorang Ayub yang saleh hidupnya. Dia memiliki 10 orang anak, dan setiap hari bapaknya ini yang bernama Ayub ini mendoakan anaknya satu persatu. Dia sadar bapak-bapak sekalian bahwa dia punya keterbatasan, nggak bisa jagain anaknya 24 jam. Jangankan anak 10, anak satu saja susah menjaganya 24 jam. Ya, jadi Ayub ini tahu dan dia percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menjaga anak-anaknya. Maka setiap hari Ayub ini berdoa kepada Tuhan. Pagi-pagi dia bawa persembahannya, dia berdoa kepada Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Bila mereka berbuat dosa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dan kembali meluruskan jalan kehidupan yang baik kepada anak-anaknya. Amin. Bapak-bapak, pernahkah berdoa untuk anak-anakmu setiap hari? Tunjuk tangan bapak-bapak. Doanya setiap hari ya Pak. Sebut nama Pak. Sebut nama ya. Waktu berdoa. Enggak sebut, tapi sebut anak-anak saja ya. Anak-anakku Tuhan berkati ya. Yang lainnya berarti belum ya. Atau setahun sekali malam tahun baru ya. Atau Imlek. Semoga enggak ya bapak-bapak ya. Ayub ini kita lihat nanti apa yang terjadi dengan orang tua, bapak-bapak menjadi imam yang baik mendoakan anak-anaknya. Lalu kita melihat Bapak Ibu, ada lagi tokoh yang lain, murid daripada
nggak bisa lagi diatur-atur. Mereka mau bebas. Banyak sekarang keluarga-keluarga Kristen seperti zamannya Yosua itu, ada anaknya di GPIA Permata Allah. Tadi di Google Allah Pak, GPIA Allah ya kan. Tapi waktu Google itu kami ketawa-ketawa di mobil. Anda telah tiba di GPIA Permata Allah. Haleluya. Ya. Tapi ada yang nyebrang GBI. Ada yang satu lagi dia GPDI. Ada yang GKK, gereja keliling-keliling. Suka-suka dia hari ini di mana, besok kayak belanja rohani. Mau menunya di mana, besok lagi. Nah, Yosua tidak, dia seorang bapak, dia punya ketegasan terhadap keluarganya. Maka dalam Yosua 24 ayat 15 dia berkata, dia kumpulkan umat Israel semuanya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, katanya ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tapi aku, katanya dengan tegas, dan seisi rumahku, ada anaknya dan cucunya dan menantunya dan kami semua ini tetap beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Dia punya ketegasan. Bapak Ibu jangan berkata, udahlah, udah begini zamannya nggak apa-apa, jangan. Ya, karena itu selagi kita punya anak, misalnya punya cucu masih kecil, punya anak masih kecil, didiklah, ajarilah, bicarakanlah siang dan malam tentang Tuhan. Baik kamu berdiri, kamu duduk, kamu sedang bersama-sama, kamu sedang dalam perjalanan, kata kitab Ulangan itu, kamu harus terus-menerus cerita tentang Tuhan, ajak ke gereja, beribadah ke gereja, supaya dia tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan, tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu manusia yang membinasakan dan tidak menyelamatkan. Bapak Ibu, kita ini sebagai orang tua nggak boleh nggak tegas, ya. Tapi tegasnya jangan sudah di masa tua. Ibarat rotan, kalau rotan itu masih muda, dia bisa dibentuk, mau dibentuk jadi lemari, jadi kursi, jadi vas bunga, jadi apa saja bisa. Tetapi kalau sudah tua rotan itu mau dibentuk, dia pasti patah. Dan kalau sudah kita tidak membentuk dari kecil, tidak memberi teladan, ujung-ujung kita marah-marah, yang terjadi adalah perpecahan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tugas kita, karena tidak semua orang dikarunia Tuhan berkeluarga, amin. Dan tidak semua orang juga dikaruniai Tuhan keturunan, amin. Selagi Tuhan memberikan yang istimewa itu kepada kita, harusnya kita rawat, sebab itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan, amin. Ya Bapak Ibu, demikian. Lalu demikian juga dalam kitab Kejadian pasal 5 sampai pasal 7, di sana ada seorang hamba Tuhan yang bernama Nuh. Kisah cerita tentang Nuh. Nuh ini adalah seorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan pada zaman itu. Semua orang sudah meninggalkan Tuhan, seperti yang terjadi di Los Angeles beberapa waktu yang lalu. Tanggal 7 Januari, tanggal 4 Januari mereka, atau 3 dan 4 Januari mereka pesta Happy New Year, dan mereka membuat suatu komedi yang berkata, siapa yang masih percaya bahwa Tuhan itu pencipta semesta ini? Nothing, tidak ada yang memilih Tuhan itu. Maka Tuhan mengumumkan dengan menurunkan api seperti neraka, bisa sampai yang ratusan lantai hotel itu pun dari bawah naik apinya Bapak Ibu. Dan Amerika itu negara tercanggih seluruh dunia. Mereka punya alat untuk mematikan, memadamkan api, tetapi kalau sudah kehendak Tuhan, semua harus jadi debu, semua bisa jadi debu. Waktu itu Tuhan sudah bilang, aku akan memusnahkan seluruh dunia ini. Nuh sudah kasih tahu, bertobat, tapi tidak mau bertobat, malah diejek-ejek.
Sehingga akhirnya hanya Nuh dalam Kejadian pasal 7 ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri dari anak-anaknya. Karena Nuh saja dan keluarganya yang konsisten menyembah kepada Tuhan akhirnya diluputkan dari kematian air bah. Bapak Ibu, kalau Allah sudah di pihak kita, siapakah yang menjadi musuh? 1000 musuh di sebelah kanan, ya, di sisi kanan kata firman Tuhan. Berlaksa musuh sebelah, tapi aku tetap dalam perlindungan Tuhan. Bahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Jadi kalau kita punya keluarga di mana kita mengasihi keluarga kita itu dan membawa mereka kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, bertindak tegas dalam iman kita, Bapak Ibu, tidak ada malapetaka apapun yang berarti yang akan membinasakan engkau dan keluarga. Amin. Siapa bisa menyangka kita selamat dari COVID kalau bukan karena anugerah Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Cuma saya dokter, tapi bukan karena kami ini pindah-pindah gereja. Dia dokter, bahkan dokternya sudah terkenal ya di Jambi sana. Dia kena COVID, meninggal dunia. Siapa sih kayak ini dan kita semua ini bisa diselamatkan? Maka saya bilang dia tidak beriman. Tetapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena itulah jawaban Tuhan mungkin atas hidup kita. Dia menyelamatkan kita dari maut, dari bahaya yang menghantam seluruh dunia pada waktu itu. Tidak ada satu sisi dunia pun yang tidak mengalami COVID. Mana ada? Itulah penjagaan Tuhan yang besar. Nah, Bapak Ibu, yang kedua dikatakan seorang suami itu supaya keluarganya diberkati dan hidup harmonis, Bapak Ibu, hendaklah dia dikatakan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dalam ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Hendaklah seorang suami itu dalam keluarga adalah seorang suami yang bertanggung jawab dalam untuk bekerja dan memberi nafkah kepada keluarga. Tuhan bilang kalau kamu menjadi keluarga, menjadi imam, menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, kamu harus punya pekerjaan, bertanggung jawab, memberikan nafkah untuk seisi rumah. Amin, Bapak Ibu. Amin. 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 Bukan berarti istri tidak boleh bekerja, tapi tanggung jawab suami harus bekerja. Ini kata firman Tuhan. Berbahagialah engkau kalau kamu bekerja keras, ya, kamu akan memakan dari jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan Yesus Kristus, memang untuk bekerja kadang-kadang tidak selalu berjalan dengan mulus. Dalam pekerjaan pasti banyak tantangan yang dihadapi. Apalagi pada zaman itu banyak sekali yang dirumahkan, ya Pak Gembala ya, atau mengalami apalah itu banyak. Tetapi seorang suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya untuk memberi nafkah, dia harusnya tidak mudah goyah sekalipun ada tantangan yang terjadi baginya di tengah-tengah pekerjaannya. Ya, saya ada satu ilustrasi seorang suami yang sayang kepada keluarga dan bertanggung jawab kepada keluarga. Pernah ada seorang suami, dia bekerja di satu perusahaan dan namanya bekerja itu tidak selalu berjalan lancar. Satu kali seorang laki-laki ini mendapat teguran dari bosnya. Tegurannya agak serius. Bisa-bisa dia akan dicopot atau bahkan dikeluarkan dari pekerjaan. Ketika dia menghadapi tantangan itu, dia mengasihi keluarganya, dia tidak menjadi putus asa atau berkata ya udahlah, udah memang begini nasib saya. Tapi dia pergi menjauhkan dirinya sejenak ke tempat yang sepi. Di tempat yang sepi masih di kantor itu dia ambil dompetnya, Bapak. Dia ambil dompetnya, dia lihat ada foto istrinya dalam dompet.
Ketika dia lihat foto istrinya, dia pandang-pandang, sambil dia masih bergumul tuh dalam apa tadi ya, dalam apa dipanggil oleh bos itu. Dia pandang dan dia berkata, kamu adalah beban saya terberat. Tapi sampai sekarang saya masih bisa bertahan. Maka beban dari bos itu tidak seberat kamu, aku pasti bertahan. Karena dia punya tanggung jawab. Sekalipun kadang-kadang istri atau pasangannya itu bisa saja menjengkelkan, tapi karena dia mengasihi seisi rumahnya dan bertanggung jawab memberi mereka makan, maka dia akan berusaha menghadapi tantangan apapun itu. Amin. Amin. Di sini nggak ada ya keluarga apa ya, bapak-bapak ya, bu gembala ya, baru apa aja udah desain aja, malas, capek, hujan ini jauh, nggak ada ya. Ada bapak-bapak sini itu lebay, itu sering hujan jauh masuk angin, batuk. Kalau nganggur di rumah tak ingin makan enak ya nggak bisa, dari mana datang makanan enak kalau nggak ada uang. Jadi seorang bapak itu kata firman Tuhan harus bekerja keras, berusaha, tanggung jawab, karena tidak semua orang dikasih Tuhan anugerah berumah tangga, punya istri, punya anak-anak di tengah keluarga, apalagi punya cucu, punya menantu. Tidak semua orang dikaruniai. Jadi kita harus tanggung jawab. Lalu yang ketiga juga seorang suami itu dikatakan dia hendaklah seorang yang baik kepada istrinya dan juga anak-anaknya dengan yang memberi perhatian dan juga mau memuji. Bapak Ibu, waktu pertama sekali menikah mungkin masih ada pujian yang dirasakan istri di tempat lain Pak. Tapi dengan berjalannya waktu, kata istri-istri yang biasa curhat kepada telinganya itu pendeta, udah jarang memuji katanya. Itu jangan ditiru. Ya. Karena saya mendengar kalau bapak-bapak ini suka ngopi, di mana dia ngopi dia bilang, "Wih teteh ya, enak nih kopi nih, ya, enak kopinya, pas." Padahal dia harus bayar, kocek uang bayar itu kok kopi. Istrinya bikin kopi jauh lebih enak, gak pernah bilang makasih ya Ma, kopinya enak. Padahal kalau seorang istri dipuji oleh suaminya kopinya enak, saya sungguh percaya karena mata saya sering melihat, bukan hanya kopi yang akan diberikan istri, tapi ada plus goreng pisang. Ada lagi cemilan-cemilan. Ya. Apa Pak? Itulah hebatnya suatu pujian itu, memberikan gairah dan semangat. Saya mau tanya, siapa yang gak senang dipuji? Gak ada manusia yang gak senang dipuji. Amin. Tapi sangat sulit orang memuji, apalagi pasangan memuji. Makanya rumah tangga cemberut aja, kayak jam 12 terus ya. Kalau pagi masih cerah ya, tapi kalau udah jam 12 kan matahari bersinarnya persis di ubun-ubun rasanya ini terus ya. Padahal rumah tangganya itu ada banyak sukacita, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, tapi dia tidak mau bersyukur dan bersukacita karena kurang memuji satu dengan yang lain. Saya mengambil ada 2 contoh, saya ambil dari Google ya. Bapak Ibu, bagaimana kekuatan suatu pujian, atau betapa mengerikannya kalau orang tua atau suami istri atau orang tua tidak mau memuji. Dalam satu kisah, seorang tokoh bernama Thomas Alva Edison, kita tahu ya siapa Thomas Alva Edison. Dia adalah seorang penemu lampu listrik. Thomas Alva Edison ini ketika dia kanak-kanak, dia di sekolah itu dianggap sebagai anak-anak yang paling sulit belajarnya, bahkan digolongkan sebagai anak yang idiot. Semua guru-guru di sekolah Thomas Alva Edison pasti angkat tangan, gak mau lagi mengajar si Thomas Alva Edison,
karena nggak bisa memahami atau mengerti ajaran dari guru. Satu kali si kepala sekolah dan guru-guru bersepakat supaya mereka mengeluarkan Thomas Alva Edison dari sekolah, karena semua guru sudah angkat tangan mampu mengajari Thomas Alva Edison ini. Lalu orang tuanya dipanggil dan dikatakan dengan berat hati, Pak, Ibu Thomas, kami tidak bisa lagi menerima kehadiran Thomas di sekolah ini karena kami semua biasa minum lagi ya Bapak Ibu. Karena kami tidak sanggup mengajarnya. Maka pada waktu itu besokannya Thomas Alva Edison tidak sekolah ya, karena tidak boleh lagi datang ke sekolah. Dia pun bertanya, Mak, Pak, Mama, Papa, Dedi atau Mami ya, kenapa saya nggak pergi sekolah? Hari ini saya kok nggak pergi sekolah, Mam, Pap, Dedi. Bapak mamanya bilang, Thomas, anakku sayang, kata kepala sekolah dan guru-guru kamu ini anak paling jenius. Jenius itu artinya paling pintar sekali, sehingga guru-guru kamu sekolah nggak sanggup ngajari kamu karena kamu sangat pintar. Kamu ini jenius. Mulai hari ini anakku sayang, Papa, Mama yang akan mengajarimu jauh lebih baik daripada guru-guru di sekolah. Thomas percaya ujian itu dan dia semangat. Meskipun 999 kali dia gagal meneliti untuk bisa menciptakan lampu listrik, tetapi yang ke-1000 kali Thomas berhasil menciptakan lampu listrik yang sekarang seluruh dunia terberkati oleh penemuan Thomas Alva Edison. Coba kalau nggak ada listrik Bapak Ibu dan penerang, gelaplah dunia ini. Kita kalau mati lampu aja Pak malam-malam itu 2 jam 3 jam udahlah gerahnya bukan main, dan juga kita udah bingung. Aroma apa namanya? Aroma lilin juga udah tidak menyegarkan. Kita semua pasti akan komen dan mulai marah-marah kepada PR. Thomas menciptakan menjadi berkat bagi semua. Karena motivasi dari pujian orang tuanya yang tulus. Tetapi kita juga bisa baca kisah lain dari seorang Adolf Hitler. Adolf Hitler ini adalah seorang yang lahir pada tahun 1889 dan dia meninggal di tahun 1945 dalam usia yang hanya 56 tahun. Tetapi dunia mencatat sampai sekarang ini belum ada satupun yang bisa mengalahkan kekejaman yang pernah dilakukan Hitler dalam peristiwa Holocaust, di mana Hitler sebagai pimpinan Nazi Jerman membunuh lebih dari 6 juta orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu dimasukkannya ke dalam satu terowongan. Mereka adalah suatu permusuhan secara politik, dan Hitler sebagai pemimpin Nazi yang masukkan 6 juta orang ke dalam satu terowongan, lalu ditutup terowongan itu dan dimasukkan cairan gas itu, sehingga semua orang Yahudi 6 juta orang mati lemas karena perbuatan Hitler. Itu tidak serta-merta ada orang sekejam Hitler itu. Sejarahnya mencatat kekejaman Hitler itu dimulai dari sikap ayahnya yang selalu marah kepada Hitler. Karena sejak kecil Hitler itu, pada masa dia kecil, sekolah-sekolah SD, ayahnya melihat Hitler itu hanya suka melukis kartu pos. Dan bapaknya berpikir, ini bukan cita-cita, mau jadi apa anak ini? Sementara dia adalah seorang yang bekerja di bea cukai, dan dia mau anaknya itu sama seperti dia menjadi orang kantoran. Tetapi kok Hitler ini hanya suka melukis di kartu pos. Mulai dari rasa tidak suka itu, si bapak sering mencaci maki, bahkan memukuli Hitler dengan pukulan-pukulan yang keras. Hitler mencatat yang dia ingat ada 32 kali papanya memukul dia dari kecil sampai usianya 13 tahun.
pada usia 13 tahun Papa Hitler meninggal, makanya dia nggak dipukul lagi. Pada waktu dia dipukul sampai sudah tidak ada air mata lagi. Sekalipun pukulan itu untuk usia anak 13 tahun tidak pantas dilakukan oleh seorang bapak yang tubuhnya lebih kuat dan kekar, apalagi dibarengi dengan sedang emosi. Pasti pukulan tenaga lebih kuat daripada hanya marah-marah biasa. Ketika bapaknya mati, kekejaman yang dilakukan oleh bapaknya itu tumbuh dalam pribadi Hitler, sehingga dia pun mulai memukuli kakaknya bernama Paula Hitler. Sejak usia 8 tahun, Hitler pun sudah memukul kakak adik kandungnya sendiri, di mana dia 13 tahun, adiknya 8 tahun. Maka tidak heran ketika dia punya kuasa, dia membunuh 6 juta orang Yahudi, sekalipun itu hanyalah hal politik, tetapi kekejaman sudah lahir dari hatinya. Dan sampai saat ini peristiwa Holocaust itu masih sangat membekas di hati bangsa Yahudi terhadap Jerman oleh karena perbuatan itu. Bapak Ibu, pujian bisa membangkitkan menjadi seorang yang luar biasa. Tetapi caci maki juga bisa menghancurkan hidup seorang dengan luar biasa. Bapak-bapak berhikmatlah, atau ibu-ibu berhikmatlah. Yang ada di dalam keluargamu adalah ciptaan Tuhan. Amin. Yang harusnya kita kasihi, bukan dipukul atau dicaci maki atau ditolak. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nanti kau akan lihat itu ke depannya bagaimana hasil daripada pujian dan juga hasil daripada perbuatan yang tidak baik. Sekarang kita belajar peran seorang istri. Udah lewat nih Pak, gimana nih? Apa Pak? Izin ya Pak. Kalau yang perdana begitu deh. Dalam Mazmur 128 ayat 2 dikatakan, peranan kita sebagai istri atau perempuan di tengah keluarga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, kata firman Tuhan. Hai istri-istri, bagi orang Yahudi dikatakan istrimu seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Pohon anggur itu bagi orang Yahudi adalah suatu pohon yang menyukakan hati. Karena apa? Anggur itu begitu disukai oleh orang Yahudi. Dan semakin tua anggur itu kualitasnya semakin baik. Jadi kalau dikatakan istrimu seperti pohon anggur, ya, yang subur di dalam rumahmu, dikatakan oleh firman Tuhan, jadilah istri atau perempuan-perempuan, jadilah istri yang mendatangkan sukacita di tengah keluargamu. Jangan mendatangkan duka cita. Jadilah istri penolong suamimu, bukan menjadi perongrong suamimu. Jadilah istri yang memberkati. Ada banyak istri-istri di luar sana, dia punya karakter seolah-olah rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput di tempatnya sendiri. Apa sih artinya Ibu Pendeta? Artinya adalah kok dia selalu sebagai istri hanya melihat berkat atau suami orang sana dan juga anak-anak orang sana, kok jauh ya lebih baik daripada suamiku dan anak-anak. Kenapa ya bisa Pak Samuel itu begitu, begini, begini. Kau sendiri Pak begitu, terus begini. Ya tuh Pak Gembala, ya bisa begini kamu. Dia tidak bersyukur atas keluarganya, dia hanya membanding-bandingkan saja. Demikian juga kepada anak-anaknya. Kenapa kamu gak pintar? Kamu memang bodoh, kamu memang ini. Hai ibu-ibu, bagaimana kalau kamu dibandingkan oleh suami? Sekiranya suami berkata, Ma, kok kamu jelek sih? Bodimu tidak langsing, tapi langsung. Aku lihat istri temanku begini, cantik, baik, gak banyak menuntut, bisa nerima apa adanya, gini. Senang gak hati istri? Pasti gak senang. Atau istri yang suka marah-marah kepada anak-anaknya bilang, Ma, Mama kayak mama temanku dong, Mama hanya tahu menuntut. Mama
bilang aku harus pintar. Mamanya temanku itu pintar, jadi dia ngajari anaknya sampai pintar. Dia bisa matematika, bisa fisika, bisa kimia, bisa ini, bisa itu. Mama nggak pernah ngajari aku, tapi mama nuntut aku harus pintar. Mama bilang hemat, hemat, hemat. Go terus mama, go terus mama. Karena mama kebanyakan belajar TikTok, nonton drakor, drama Korea berseri-seri. Lalu mama tidak mau masak. Mama bilang, boros banget sih, boros banget. Pada banyak waktu mama tidak belajar untuk masak. Stres kan? Oleh karena itu, kalau kita menjadi istri seperti pokok anggur yang subur itu, jadilah istri yang mendatangkan sukacita. Amin, Bapak Ibu. Ibu-ibu, amin. Ya, harus kita menyayangi seisi rumah kita. Lalu dikatakan istri seperti pokok anggur yang subur itu, dikatakan semakin tua buah anggur itu dia semakin berkualitas tinggi. Semakin lama berumah tangga, harusnya istri itu kualitasnya semakin tinggi, bukan daya merepetnya yang semakin tinggi. Ada peneliti berkata begini, seorang perempuan diciptakan Tuhan mampu berbicara 20.000 kata satu hari. 20.000 kata itu banyak. Makanya jangan heran ibu-ibu baru bangun belum habis 6.000 kata di tempat tidur sebelahnya, suaminya juga masih baru-baru ini lihat nggak di TikTok. Banyak laki-laki sekarang ini menginap di hotel hanya untuk tidur, karena di rumah udah nggak bisa tidur lagi. Masih tempat tidur busuk, istrinya masih ini kasur udah busuk. Ya, Amsal 9 ayat 13 berkata perempuan bebal itu cerewet. Nah, kalau yang cerewet itu ada bebal-bebalnya dikit ya. Ini Alkitab loh yang bilang jangan dimarahi ya, ibu pendeta nanti keluar situ dimarahi. Dan sangat tidak berpengalaman dia dan tidak tahu malu. Nah, kalau perempuan itu sudah banyak kali cerewet ya, sampai dikatakan Alkitab itu bisa membentuk dia menjadi perempuan bebal dan tidak tahu malu. Ini Alkitab. Bahkan dalam Amsal 21:19 dikatakan begini, ini keluhan. Lebih baik tinggal di padang gurun, kata firman Tuhan, daripada tinggal bersama istri yang suka bertengkar dan pemarah. Nah, bayangkan. Sebenarnya ngeri ya tinggal di padang gurun ya. Ngeri nggak di padang gurun? Nggak ada air, ya gersang. Tapi daripada dia nepekin terus, bahan depan pintu udah merepet, ke kamar merepet lagi, ke dapur juga masih direpet, diikutin juga masih terus dia ngomong, ya, sampai ke kamar mandi pun depan pintu kamar mandi masih juga dia ngomong. Padahal suami sudah di sini nggak ada ya Pak? Ada yang ngaku. Bagus berarti baik-baik di sini. Senang yang jadi gembala. Apa nama gembalanya bahagia di kalau jemaatnya baik-baik. Haleluya ya. Karena ada satu cerita si ibu kepo. Satu kali ada si ibu kepo yang tinggal di perumahan. Lihat tetangganya tukang jahit, laris jahitan. Ibu kepo datang ke rumah tetangganya. Pak, saya lihat jahitanmu laris banget ya Pak. Bukan hanya orang perumahan lagi yang datang. Kadang-kadang saya lihat dari tempat lain dan datang juga tempat Bapak. Rupanya dia pintar bikin model. Yang jumbo kayak saya nggak kelihatan terlalu jumbo. Bisa dimodif menjadi agak minimalis. Ya, jadi dia banyak orang berjahit kepada Bapak. Tapi si ibu kepo nggak puas. Setelah memuji dia berkata begini lagi. Tapi Pak, Bapak kok pelit ya Pak? Namanya ibu kepo ya. Bapak pelit banget. Kayaknya Bapak banyak uang tapi jarang bersedekah. Nggak kayak Bapak di ujung jalan sana Pak, lorong kita itu dia jual daging sapi di pasar. Baik Pak, suka bagi-bagi daging sama tetangga. Si
Si bapak karena nggak punya waktu, jahitannya banyak, dia senyum-senyum aja dan dia menjahit. Akhirnya jengkel nih si ibu kepo yang tadi kebanyakan bicara 20.000 kata itu ya. Lalu dia pun mulai dia berguncing ke tetangga kanan, ke tetangga kiri, menjelek-jelekkan si bapak penjahit itu, ke depan, ke belakang. Suatu kali bapak tukang jahit ini sakit. Karena sudah terpengaruh tetangga-tetangga ini dengan si ibu kepo tadi, nggak ada yang besuk kepada bapak yang sakit ini, bapak penjahit. Nggak lama penyakit itu membuat dia meninggal dunia dan dikuburkan. Sesudah dikubur berapa waktu kemudian, ibu kepo pergi ke tukang daging sapi di pasar. Dia mengamat-amat. Lalu dia datang, "Pak," katanya, "saya lihat dari tadi jualan daging sapimu, dagingmu ini laris banget ya Pak." "Ya puji Tuhan Bu," kata dia, anggota jemaat ini Pak. "Puji Tuhan Bu," katanya. Lalu dia bilang, "Tapi Pak," katanya, "kok udah lama ya Pak nggak bagi daging lagi?" Situ kadang, "Maaf Bu, sekarang saya udah nggak bisa bagi daging lagi." "Kenapa Pak?" "Donaturnya udah meninggal Bu." "Emang siapa Pak donatur?" "Tahu." Berarti sini nggak boleh cerita terlalu itu Pak ya, langsung tahu. Donaturnya bapak tukang jahit itu. Astagfirullah. Dia sudah jelek-jelekkan orang, mau minta maaf, orangnya sudah keburu meninggal dunia. Sering kan gitu, kita ini jangankan perempuan, jangankan laki-laki, perempuan paling banyak suka berkata-kata, saya nak perutnya saja, tapi tidak mikir dulu apa yang diucapkan. Kata-kata yang sia-sia yang diucapkannya akhirnya melukai orang dan tidak menjadi berkat bagi orang. Maka dikatakan istri seperti pokok anggur yang subur itu, dia harus bisa menjaga perkataannya dengan baik. Ada dalam Alkitab seorang Hana, dia punya banyak kata-kata, tapi kata-kata itu ditujukannya hanya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 dia komak kami kepada Tuhan. Dia berdoa sampai pendetanya bernama Eli bilang, "Ibu, berhenti kau dari mabuk anggurmu itu. Kamu di gereja sini di Sinyoboge, kenapa kamu terus saja kayak mabuk anggur?" Dia bilang, "Bapak," manggil Pak pendeta gitu, "Bapak, saya tidak minum anggur Pak." "Terus ngapain mulutmu komak kami?" Dia bilang, "Saya begitu sedih Pak. Pelakor yang bernama Penina itu terus menyakiti saya Pak. Saya kepingin punya anak Pak." "Oh gitu, berarti kau dalam pergumulan," kata Pak Kepala. "Iya Pak. Ya, saya doakan semoga tahun depan kau sudah punya anak." Jadi isi hatinya 20.000 kata itu sampaikan kepada Tuhan. Kalau sampaikan 20.000 kata itu isi hati, baik itu kepahitan kepada tetangga, nggak ada jawaban, yang ada nanti kemudian hari serang balik. Tapi kalau sampaikan kepada Tuhan, pasti akan ada jawaban. Kalau zaman sekarang orang banyak nyampaikannya ke sosial media. Dia tulis di statusnya, "Tadi malam piring terbang lagi." Lalu orang bilang, "Yang kena kepala kiri apa kepala kanan? Lukanya di mana? Udah bawa ke dokter belum?" Akhirnya ditambah pusing. 2-3 hari kemudian dia posting lagi makan-makan di restoran di mana Pak Limpur. Sini mana Pak Mall Pak dekat. Nah, lagi dia asik di Limpur Supermall itu lagi asik makan. Toh masih bersama, ngapain disampaikan ke sosial media? Tidak berhikmat. Nah, jadi dikatakan oleh firman Tuhan ini, perempuan itu seperti pokok anggur, berkata-katalah dengan hikmat. Nah yang terakhir dikatakan, anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mazmur 128 ayat 3. Janji firman Tuhan kepada istri dan suami yang takut akan Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan, memberkati dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan pujiannya, dengan tanggung jawabnya, lewat pekerjaannya. Maka Tuhan pun berkata, anak-anakmu akan
dijadikan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling gereja. Bapak Ibu, 2023 yang lalu kami diberkati pergi ke Yerusalem. Sampailah tiba di salah satu tempat namanya Getsemani. Di Getsemani itu sampai sekarang masih ada pohon yang usianya 2.500-2.700 tahun. Mereka adalah saksi bisu penangkapan Yesus pada waktu dilakukan penangkapan oleh prajurit Romawi di Taman Getsemani. Dan masih berbuah pohon zaitun itu, menghasilkan. Arti firman Tuhan ini adalah kalau orang tua yang baik, baik bapak dan ibunya baik, maka Tuhan juga tidak hanya memberkati mereka, tidak akan memberkati rumah tangga mereka dengan kebahagiaan suami istri yang mesra dan harmonis, tetapi anak-anaknya juga dijamin oleh Tuhan menjadi berkat. Mereka akan menjadi seperti pohon zaitun yang akan bertumbuh menjadi kuat. Ketika bapak mamanya nanti menjadi lemah oleh karena fisik, oleh karena usia, anak-anak ini akan bangkit menopang orang tuanya karena mereka diciptakan Tuhan sebagai penjaga bagi orang tua yang pernah merawat kasih. Maka itu rawat anak-anak. Kalau anak-anak ini kuat, mereka juga dikatakan seperti dari Bukit Sion itu, Gunung Sion itu turun ke Yerusalem, akan terus memberkati. Bahkan mereka akan membawa nama baik kepada orang-orang yang ada sekitar. Bapak Ibu akan terus digemakan namamu, kehidupanmu sekalipun kau sudah tidak ada lagi. Cucumu akan berkata, aku sedih opa, oma dulu. Dia yang ngajarin aku doa, aku bisa seperti ini karena opa, omaku baik, opungku baik, ngajari aku doa, amin amin sekolah ini. Senang gak kalau begitu Bapak Ibu? Senang? Senanglah. Daripada sebelum kita masih ada aja udah gak dianggap sama anak-anak kita. Banyak begitu. Anak-anak mau menjarakan mama bapaknya hanya karena mau rebut harta. Tapi dikatakan janji firman Tuhan, apabila engkau menjaga rumah tanggamu, melakukan tugas fungsimu dengan sebaik-baiknya, engkau akan diangkat oleh Tuhan, diberkati, dan engkau akan memberkati juga seperti nasi turun ke Yerusalem. Mari kita rawat keluarga kita bersyukur. Jangan pernah berkata, Tuhan, engkau telah memberi pasangan yang salah kepadaku. Bukan. Engkau yang harus berubah supaya pasangan ini bisa berubah. Amin. Engkau yang harus menyalurkan dirimu supaya pasangan itu juga akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga engkau berkata, terima kasih Tuhan, pemberianmu tak pernah sama dalam seluruh hidup. Terima kasih buat keluarga yang memberikan kepada kami Tuhan. Berkati kami sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai cucu di tengah keluarga yang memberikan bagi kami. Janji firman-Mu sudah kami dengar. Kami akan diberkati kalau kami dapat menjadi seorang suami yang hidup taat kepada Allah. Seisi rumah kami akan dijaga dan tetap beriman kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dan diberkati kami sebagai perempuan karena Engkau menciptakan kami dahsyat dan luar biasa. Keluarga kami akan menjadi kuat terhiburkan oleh karena pelayanan kami yang bersukacita kepada-Mu. Terima kasih buat anak-anak yang Kau berikan bagi kami. Jaga mereka senantiasa dari perkara-perkara duniawi ini yang mencelakakan mereka. Dan biarlah mereka cinta terus akan firman, sehingga ketika mereka nanti sudah menjadi besar, kuat, mereka terus menolong kami juga sebagai orang tua, karena kami dapat saling memberkati. Dan kepada anak-anak kami juga akan memberkati kami. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan dalam firman Tuhan lewat firman ini. Kami butuh pertolongan Roh Kudus yang mengingatkan kami akan firman Tuhan hari ini, menuntut kami untuk melakukan. Karena doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya akan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan saat ini, saudaraku. Amin. Terima kasih buat
pendeta yang sudah melayani kita saat ini. Kita akan berikan persembahan. Saya mengundang yang bertugas di depan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Dan firman Tuhan itu ya Tuhan bisa menaik dalam hati kami. Menjadikan pembelajaran, peneguran untuk setiap kami yang anak firman dari saat ini ya Tuhan. Kami siap memberikan ya Tuhan apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Ya Tuhan memberkati kami. Kami siap memberi dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Kami atas nama Jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Isa Al-Masih mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Lisda Girsan. Kami bersukacita dan terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya saja sedih ya mendengar firman Tuhan hari ini. Saya disemangati. Dan saya berharap kita bersama bisa bertumbuh dalam keluarga kita, amin. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta. Untuk kegiatan ibadah, karena seminggu ini kita off ya kegiatan ibadah karena hujan ini bisa merusakkan gereja, gitu. Jadi plafon itu sempat ambrol ya. Tapi sekarang sudah diganti. Itu artinya ibadah hari Rabu, ibadah tengah minggu, Kamis doa malam, kemudian ibadah wanita, ibadah pasutri, ibadah sekolah minggu, ibadah youth, semua sudah berjalan ya. Jadi jangan tanya lagi, jangan WA lagi apakah ada ibadah ya.
semua ibadah sudah mulai diadakan minggu ini. Ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang lain, Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, yang mungkin sakit hari ini, kita doakan supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Ya. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Sekali lagi kami turut berduka cita atas berpulangnya orang tua Bapak Hasudunan Simanjuntak. Kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan yang baik. Iya, Ibu Lesi juga kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas orang tua yang ada di Palembang yang telah mendahului kita sekalian. Kiranya Tuhan yang menghibur semua keluarga ini. Tuhan memberkati. Saya mengundang sekali lagi, mari bersama kita berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah buat dan kerjakan. Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik hari ini. Kami bisa memuji-Mu, kami bisa mendengarkan kembali berita keagungan firman Tuhan, dan kami berterima kasih untuk ketersediaan berkat yang Kau limpahkan bagi kami, dan kami bersukacita untuk pertemuan pribadi kami dengan Tuhan. Kami bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Itu sukacita tersendiri pada waktu kami beribadah. Dan kami percaya firman-Mu yang telah mengajar dan mendidik kami, maka firman Tuhan itu akan menjadi bahagian dalam hidup kami. Kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kuatkan, teguhkan kami dengan firman-Mu. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah, Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongan. Engkau yang akan memberkati mereka sekalian. Demikian bagi Ibu Pendeta Lisda Girsang yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan berkati keluarga dan pelayanannya. Kami percaya biarlah hamba-Mu terus menjadi pelita, menjadi terang dimanapun hamba-Mu ini berada. Kiranya tangan kasih kemurahan Tuhan yang memberkati. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah, pemimpin kami yang tertinggi maupun yang terendah. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Mereka yang melaksanakan ibadah, hamba-hamba Tuhan yang melayani, pakai mereka semua. Sebagaimana Engkau melawat dan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Dan terus kami mohon untuk perluasan tempat ibadah, Tuhan yang menyediakan semua bagi kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak terima